yang membuat kita itu merasa sulit biasanya kita mengejar gaya, tidak mengatur daya. Sekali lagi saya mengulangi, kita itu mengejar gaya, tidak mengatur daya atau kemampuan. Hidup itu murah, namun ketika kita ditarget oleh gaya hidup, gaya persaingan, inilah yang menimbulkan mahal. Lah kalau saya ditanya bagaimana tanggapannya dengan BBM mahal gitu loh. Lah kalau saya kenaikan BBM, lah wong tidak ada BBM saja kita hidup. Tapi uluk salam yo atur bagyo wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajate luluk nusantara tapi uluk salam mulia. Beberapa orang ya, beberapa itu kan nggak banyak. Ada yang konsultasi dengan saya, bagaimana pendapatmu, nah, pendapat saya maksudnya, akan kenaikan BBM ini, akan demo-demo ini, lalu bagaimana zaman yang akan datang, itu kan banyak yang pada berkonsultasi dengan saya, ada beberapa lah, banyak sih enggak. Lah saya menjawab dengan lugas dan tegasnya saya, bahwasanya konsep hidup itu mesti disederhanakan. Sekali lagi saya mengatakan konsep hidup mesti disederhanakan. Semestinya, tidak harus, saya nggak berani mengatakan harus. Jadi semestinya disederhanakan sebagaimana layaknya kita itu hidup sebenarnya itu kan murah. Hidup itu sebenarnya gampang. Lalu yang membuat sulit itu apa? Adalah gaya hidup. Yang membuat kita itu tertatih-tatih, ya. Yang membuat kita itu merasa sulit biasanya kita mengejar gaya, tidak mengatur daya. Sekali lagi saya mengulangi. Kita itu mengejar gaya, tidak mengatur daya atau kemampuan. Lah saya akan menceritakan bahwasanya bukan berarti saya dikatakan orang yang ketinggalan zaman atau orang yang mengajak mundur, itu monggo saja kalau ada yang persepsi seperti itu. Namun saya akan menyampaikan kelihatannya bumi ini akan diputihkan, ya. Zaman ini akan diputihkan. Artinya pemutihan. Jadi yang pokok saya sering melihat tata cara kehidupan sekarang yang makin hari itu makin harus ada, yang tidak seharusnya ada. Yang saya maksud adalah tidak seharusnya ada tapi seolah-olah menjadi hal yang primer, kebutuhan sekunder menjadi primer. Lah saya melihat peta yang demikian ya karena saya itu orang dalam perjalanan, ya saya menyikapi secara sederhana saja. Ya, menyikapi secara sederhana yang saya sering mengatakan kepada rekan-rekan saya dan baru kali ini saya menyampaikan di YouTube kemungkinan bahwasanya dimungkinkan akan terjadi pemutihan dunia karena kekonyolan bangsa-bangsa di dunia ini. Nantinya kan semua bangsa ini kepengen maju nih, ya, semua bangsa kepengen maju, akhirnya tingkat persaingan itu makin hari makin dahsyat, ya, tidak bisa persaingan, akhirnya penggulingan. Dalam arti penggulingan itu ya mungkin turun mental gitu loh. Turun mentalnya ini mungkin mau tidak mau membawa ke bukan progres tapi regres atau jiwa-jiwa yang mundur. Contoh kalau kita di Asia itu baru ada beberapa negara yang maju, mungkin Jepang, Singapura gitu. Lah kita mau mengejar strata negara maju yang sekelas Jepang, padahal mentalitas atau daya pikir kita tidak diperuntukkan untuk ke arah teknologi murni. Artinya anak bangsa kita ini secara unsur gen mungkin diperuntukkan untuk tidak melakukan kegiatan yang teknologi murni, namun cenderung kepada psikologi umpamanya lah. Ini yang kita perlu meneliti sesungguhnya. Bangsa Indonesia ini genetikanya genetika apa? Apa seniman, apa budayawan, apa-apa gitu. Semestinya ada sebuah
permupakatan ya, atau permupakatan ya kata seksama bahwasanya negeri kita itu adalah negeri yang berbudaya adiluhung, bukan berbudaya adikuasa atau berbudaya adidaya. Adikuasa, adidaya ini kan super power lah taruhlah di muka bumi ini. Lah kelihatannya nanti antara yang adidaya dan adikuasa juga saling capeknya ya, saling capek ya letih sehingga tidak mau dan kandai kata mau, namun kemampuannya yang karena faktor alam, karena kehabisan senjata, mungkin karena kehabisan manusia, akhirnya ngelokro, kalau istilah Jawanya itu ngelokro itu ya yang ngelokro pasrah gitu loh, pasrah, sehingga nanti mungkin akan terjadi kemungkinan besar pemutihan dunia dalam arti ya sudah ya diputihkan. Kalau ibaratnya utang bank itu ya atau pajak kendaraan bermotor itu diputihkan ya. Yang saya maksud andai kata melanggar tidak bayar pajak selama 7 tahun umpamanya atau 5 tahun apa bahkan 10 tahun itu diputihkan kembali. Ini yang saya maksud, dimungkinkan besar akan terjadi pemutihan dunia. Karena apa? Nanti semua pihak itu akan ngelokro. Jebulane itu kalau bahasa Banyumas ya, kok yang sesungguhnya hidup itu tidak untuk berlomba kaya, umpamanya peristiwa yang ada di Indonesia saja. Seperti kemarin itu kan polisi tembak polisi, terus lalu ngelokro kan, mau tidak mau ngelokro gitu. Bagi yang tertimpa atas kasus ini tentu akan ngelokro atau penyesalan timbul di akhir perbuatannya. Lah yang saya maksud ini nanti penyesalan bagi sang pengejar adikuasa atau sang pengejar negara maju, nanti akan timbul penyesalan ya, niscaya tidak akan lama lagi masing-masing bangsa yang mengkonsep hidup yang demikian itu akan timbul penyesalan. Lalu saya menjumbuhkan lagi dengan adanya pituturing leluhur yang pernah saya dengarkan dari kesepuhan di Banyumas ini, bahwasanya kelak akan ada wayai kebo bali kandang ya. Kebo bali kandang yang dimaksud kemungkinan besar adalah ya, mohon maaf, kalau memang porsi Saudi Arabia ya semestinya terimplementasi di porsi Saudi Arabia. Kalau memang porsi Amerika mungkin semestinya terimplementasi di bumi belahan Amerika. Kalau mungkin peradaban India ya semestinya harus kembali ke peradaban India. Lah Nusantara ini nih saya juga mesti duduk pada porsinya. Lah wis wayahe mangan ora mangan asal kumpul. Kalau sudah timbul kebo Bali maring kandange, niscaya di situ kelanjutannya sudah saatnya makan tidak makan asal kumpul. Yang saya maksud mungkin mangan orang mangan asal kumpul ini, kalau sekarang kan banyak yang membantah dengan kata-kata kumpul ora kumpul asal mangan, jangan mangan orang mangan asal kumpul. Yang dimaksud mungkin nanti ada semacam pemulangan TKI atau tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri ini, karena pemutihan dunia ini mungkin dipulangkan ke negaranya masing-masing ya. Sekali lagi, mungkin TKI di belahan dunia ini akan dipulangkan ke negaranya masing-masing, karena di situ sudah timbul kesadaran bahwasanya hidup tidak untuk berlomba benar, hidup tidak untuk berlomba pintar, hidup tidak untuk berlomba dikdaya, namun hidup itu untuk ngayai darmaning wajib. Kalau istilah Jawa, kalau istilah sana adalah untuk melakukan peribadahan atau ibadah. Kalau dalam Kristen kemungkinan adalah kebaktian. Kalau dalam Buddha mungkin dhamma atau dharma. Lah ini yang saya maksud bahwasanya niscaya pemutihan dunia akan segera terjadi manakala situasi seperti ini sudah tidak bisa diatasi oleh hukum yang dirakit oleh manusia, sedangkan hukum yang tercipta oleh Tuhan dalam diri manusia sudah dikesampingkan, yaitu hukum apa? Hukum timbanging rasa, rasa rumangsa, lan pangrasa. Ini kan sudah dihilangkan. Jadi manusia sekarang rata-rata membacanya kitab tulis, namun kitab tulis dalam diri manusia sudah rata-rata enggan membaca dan bahkan tidak berkiblat kepada rasa rumangsa, namun
berkiblat kepada tulisan-tulisan yang nyata. Kalau tidak begini berarti kamu adalah keliru. Keliru masih halus ya, kasar. Kasarnya lagi adalah kafir mungkin lah. Ini yang saya maksud nanti karena kesadaran ini akan timbul karena faktor alam, kemungkinan niscaya wayahe kebo bali maring kandange, lalu mangan ora mangan asal kumpul. Ini sudah menjadi uro-uro atau apa tembangane wong dhisit. Besok ono lakon kebo bali maring kandange dewe-dewe, lah prayuga mangan ora mangan asal kumpul. Saya kalau ditanya oleh rekan-rekan, beberapa rekan, ya kita hidup mesti penyederhanaan ya. Sekali lagi, penyederhanaan. Sebab hidup sesungguhnya itu mudah, hidup itu murah. Namun ketika kita ditarget oleh gaya hidup, gaya persaingan, inilah yang menimbulkan mahal. Lah kalau saya ditanya bagaimana tanggapannya dengan BBM mahal gitu loh. Lah kalau saya kenaikan BBM, lah wong tidak ada BBM saja kita hidup. Tidak ada BBM kita hidup. Mengapa kita mesti terporsir? Lah jangan dianggap, kembali lagi saya akan mengajak mundur, tidak. Biarlah mereka yang mengejar target, nanti satu saat niscaya akan terbentur dengan targetnya, sehingga dia akan merasakan penyesalan di akhir perbuatan. Saya rasa demikian. Terima kasih.